Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak nikmat Allah sudah diturunkan kepada kita. Sebagian banyak rezeki Allah sudah diberikan kepada kita. Sebagian banyak fasilitas Allah juga yang sudah banyak kita nikmati. Ketika manusia bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah ketentraman jiwa. Tapi sementara ada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, penyakit yang sangat dalam di dalam diri kita ini bukan karena kehilangan harta, bukan kehilangan jabatan, akan tapi ada penyakit yang sangat susah dihilangkan, tapi kita sendiri yang bisa menghilangkan. Penyakit tersebut adalah syu'udzon. Ada lagi namimah, ada lagi ghibah, ada lagi iri hati, dengki, dan lain sebagainya, apalagi dendam. Hari ini kita akan mengulas sedikit tentang syu'udzon. Mengapa manusia ini tidak bisa untuk melaksanakan syu'udzon atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ayat ini, surat Al-Hujurat ini menjelaskan sebuah larangan yang paling harus kita yakini, dan larangan ini akan dapat memberikan solusi kepada kita dalam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu katsiran minadh-dhon, janganlah kamu perbanyak dalam hidup ini yaitu buruk sangka kepada orang lain. Karena dengan buruk sangka kepada orang lain itu adalah ismun, merupakan dosa besar bagi kita. Dan dosa yang sulit oleh Allah Subhanahu wa taala dilebur ketika kita tidak mau menyadari itu adalah dosa yang besar. Tidak hanya syu'udzon, karena syu'udzon itu apapun yang terjadi, siapapun ketika kita ini bersyu'udzon kepada orang yang kita syu'udzon, maka yang terjadi adalah setiap waktu hati kita tidak tenang, setiap waktu pikiran kita juga tidak tenang, karena kita selalu untuk mencari daripada hal-hal yang tidak disenangi oleh kita kepada orang tersebut. Wala tajassasu, dan juga jangan kalian ini berburuk-buruk sangka. Dalam arti adalah mencari daripada kelemahan-kelemahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan pula kita ini menggunjing. Persoalan menggunjing ini kalau kita lihat setiap waktu, mungkin kita lebih banyak dosanya dari situ. Ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain belum tentu kita bisa menimbang apakah ini ucapan ini menyakitkan atau tidak. Apakah ucapan ini menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Menggunjing, kita kumpul-kumpul, kumpulannya bagus, setelah jamiah bagus, tapi ketika ada satu orang yang mengangkat sebuah tema untuk membicarakan orang lain, kemudian kita tertarik dan kemudian kita ikut andil, maka disitulah akhirnya kita ini akan mengikuti daripada gunjingan orang tersebut. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Coba kita lihat, apakah mungkin ada saudara kita yang sudah mati, ya, kemudian kita makan saudara kita ini? Tentunya kita ini sangat jijik terhadap perbuatan tersebut. Maka yang seharusnya kita pelajari adalah di sini kita jauhi suudzon.
Karena su'udzon ini adalah awal dari keberadaan manusia itu. Yang pertama, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada orang lain. Yang kedua, kita tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah ketika diberikan kepada orang lain. Dan tentunya efeknya adalah ketika kita berbuat su'udzon, maka yang terjadi adalah semakin banyak keterbelakangan kita. Karena kita nanti putus hubungan dengan orang yang kita su'udzoni, kita buruk sangkai, dan lain sebagainya. Jangankan kita, Rasulullah SAW hampir terkena, yaitu su'udzon dari orang lain. Itu ketika Rasulullah SAW habis perang, kemudian pulang, istrinya masih tertinggal di jalan. Maka ada orang yang mengabarkan, ya Rasulullah, istri engkau bersama seorang laki-laki pemuda ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah pada saat itu sudah mulai bangkit hatinya, sifat kemanusiaannya bangkit. Itu Rasulullah, apalagi kita. Nah, ini dari sifat su'udzon ini memang perlu klarifikasi, perlu kita ini untuk bersama-sama mencari solusi. Kenapa kita harus su'udzon kepada orang lain? Kenapa kita harus mengoreksi dirinya orang lain, sementara kita sendiri tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri? Padahal orang lain yang kita koreksi, dia lebih baik daripada kita. Maka hal inilah yang wajib kita ketahui dan wajib kita junjung tinggi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat su'udzon, jauhkanlah kami dari sifat tajassus, dari sifat riba, dari sifat iri hati, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dari sifat-sifat yang demikian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.